Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. ونشكر الله تبارك وتعالى ونحمده والحمد لله رب العالمين ونتوسل بأسمائه الحسنى الرحمن الرحيم مالك يوم المحشر والحساب والميزان ويوم الدين إياه نعبد وإياه نستعين ونسأله تبارك وتعالى أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله تعالى عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمته وهو أرحم الراحمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أشهد أن لا معبود بحق في الوجود إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا وكريمنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا وقرة أعيننا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وخليله وصفيه الشفيع المشفع الأمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Bapak Kepala Sekolah Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Dharma Raja Sumedang yang kami muliakan, dan segenap wakil kepala sekolah yang sama mendampingi beliau mengasuh sekolah kita yang kita cintai, SMA Negeri Dharma Raja Sumedang, dan segenap dewan guru, Bapak dan Ibu yang kami muliakan, bil khusus Bapak Guru Pendidikan Agama Islam, juga segenap Bapak atau Ibu di tata usaha dan BK atau BP yang kami hormati dan kami muliakan, juga panitia yang sudah setakar kebek menggelar acara pada siang hari ini. Mudah-mudahan semua yang telah dikorbankan dari yang terkecil sampai yang terbesarnya Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda. Yang amin mudah-mudahan naik haji. Yang amin mudah-mudahan umroh berkali-kali. Yang amin, yang amin, yang amin, mudah-mudahan lancar rezeki. Yang amin, yang amin, yang punya bisnis, yang punya dagang, mudah-mudahan gede batik. Yang amin, mudah-mudahan jauh dari penyakit. Yang amin, yang
Dan ini bukan cuman siswa-siswi ya, alumni ada, masyarakat juga hadir ya, yang kebetulan jomblo dan berharap segera dapat jodoh, mudah-mudahan dapat. Lain ayah ibu-ibu ngilu amin buah-buah randa. Oh mangaminan ke yang aminnya kuat, keras, panjang, lama, mudah-mudahan hutangnya lunas. Itu adalah amin terikhlas yang pernah saya dengar, benar-benar keluar dari hati. Saya lupa, dan dari segenap anggota kepolisian yang sama-sama hadir, yang kami hormati, kami muliakan, subhanallah, siang ini walaupun hareudang tapi insya Allah hati kita adem. Setuju? Beberapa hari menuju pilpres, pileg, dan seterusnya, bioslah, yang penting hati kita adem. Setuju? Nah ini mah yang belum 17 mah belum nyoblos ya, belum ya. Ya udah, walaupun belum nyoblos tetap terlibat dengan berdoa, semoga semuanya lancar. Semoga yang terpilih adalah yang terbaik untuk negeri ini. Doa yang ketiga, semoga tidak ada konflik berkepanjangan. Ya, ulah para seawai lah. Setuju tidak? Sepakat tidak? Sip. Sip. Dalam rangka memperingati di Isra dan di Mi'rajkannya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang digelar oleh Ikatan Remaja Masjid Al-Islah ya kan gitu Bu, kalau bahasa Arab harus dibaca dengan gaya Arab, kalau bahasa Inggris dibaca dengan gaya Inggris. Ada guru bahasa Inggris? Yang mana? Siap. Nice to meet you. Jadi kalau bahasa Inggris baca dengan gaya Inggris, jangan sampai bahasanya bahasa Inggris, lagamnya lagam Cina. How are you? Saya gini. Oh, kata yang satu orang gitu. Oh my God, you are very, very handsome. Oh, kamu ganteng banget. Terus dia ngejawabnya apa? Ah, you mah. Soalnya tidak ada bahasa Inggrisnya, mah juga tidak ada bahasa Inggrisnya. Itu lebih kepada aksen, jadi yuk mah. Itu khusus ya saudara-saudara. Termasuk bahasa Arab dengan bahasa Arab. Karena ada orang Cinok naik haji, hotelnya bintang 5 yang plus. Itu lampunya itu kalau mati nyala bukan on off yang dipijit sehingga diurang, on off bukan, tapi diputer. Kalau diputer ke kanan lampu makin terang, kalau diputer ke kiri makin redup. Ini teknologi yang nggak repot sih memang. Jadi cukup satu lampu sentral, kalau diputer meredup, diputer makin terang. Dia nggak paham, orang Cina dipijit-pijitnya tuh asli. Akhirnya dia manggil petugas hotel, tapi dia nggak bisa bahasa Arab. Ada petugas hotel lewat, Arab. Arab, kadir Arab. Ini petugas hotel sebenarnya nggak ngerti ngomong apa kadir, cuman lihat tangan seperti ini, manggil. Lalu disamperin,
Bi ayyi syai'in fika ya Abdullah, maksud nama ada apa? Nyawuran segala. Lalu si Cinok ini ngejelasin, ya lur, dewe ayang hees, tapi hese serap mageberai paehan. Ini petugas bener-bener nggak paham nih orang ngomong apa, bingung gitu. Fal tatakallam bilafdin afham, ngomonglah dengan kata yang kufahami gitu maksudnya. Fal tatakallam bilafdin afhamu, ada keke ternyambung ngahulang aing kumaha nyarita. Akhirnya dia mencoba memaksakan bahasa Arabna bohlam naon ya, bohlam cahaya, oh nur, nur ya lam nur paehan nur innalillahi wa inna. Dia ingatnya mati adalah innalillahi. Dan kita tidak boleh mengabaikan pentingnya berbahasa. Makanya ada pepatah berbahasa Sunda yang berbunyi hade kubasa, mohon goreng kubasa. Makanya kita bangsa timur orang Indonesia terbiasa memiliki adab, akhlak, tata krama, sopan santun kepada sesama, sampai undak usuk bahasa itu menunjukkan bagaimana cara kita memuliakan coy. Tapi kenapa kalau bahasa nasional itu datar? Ya biar terjadi kesamaan antara satu suku, bangsa, dan bahasa. Tapi kalau sudah kearifan lokal yang bicara, kita akan menemukan undak usuk atau tingkatan. Dalam bahasa Jawa kromo, dalam bahasa Sunda undak usuk. Lamun abdi nada, bapak guru tuang. Terus lamun anak abdi mam, hayam nyatu. Kade dibalik hayam mam, bapaknya tuh. Dan kita sebagai orang dewasa, kalau anak SMA itu sudah dewasa, bukan bocah. Kita sebagai orang yang dewasa, beranjak dewasa, harus dewasa segala-galanya. Karena apa yang kita lakukan ini akan menjadi contoh bagi yang lebih muda dari kita. Jenjang sebelum kuliah yang tertinggi itu ya SMA. Jenjang pendidikan sebelum kampus kuliah yang paling tinggi ya SMA. Maka SMA itu menjadi teladan bagi SMP, menjadi teladan bagi anak SD, menjadi teladan bagi anak TK. Maka kalau kita bertanya, kenapa anak SMP kok nakal? Karena anak SMA-nya nakal. Tapi kalau anak SMA-nya soleh, insya Allah anak SMP-nya soleh, karena mereka menonton, melihat. Sebagaimana anak menonton, melihat, dan mempelajari ayah dan ibunya, sebagaimana siswa dan siswi menonton, melihat bagaimana bapak dan ibu gurunya. Betul? Betul? Ya punten imang ngobrolnya, punten imang ngobrol. Kalau ada bapak ibu guru yang sama-sama jomblo bobogohan, kita budak sekolah tuh bobogohan. Ayo. Oh, nanti loba deh. 1, 2, 3, 4. Sedotan nih kuat ke kena pelas. Imam mau jauh nyogok ya, ngarah orang lila bensin di lobaan, mau ngepek dah kontrak sudah berlaku ya. Banyak amat ya, ajib. Untung saya tidak puasa. Sekalian channel goyobon, bala-bala, jalabria, gehu, opak. Ofak itu ofak, kalau dibalikan fuck off. Itulah kenapa opak ipis.
karena bari amak fuck off ya adonan fuck off gitu bari amak fuck off geus gepeng budak kadenge fuck jadi ternyata itu bahasa Inggris. Siga lotek, ayo lotek itu bahasa Inggris. Jadi di zaman Belanda ada orang bule gitu ngelihat orang Cinog lagi ngulek. Dulu tahu nggak sih loh dulu lotek itu nama aslinya originalnya itu ucuk kubek. Baru tahu kan? Baru gaul ucuk kubek. Cuman dia kan moto coet batu kan. Ini orang boleh pada what is this? You use a tool, stone. You use the media, stone. This is not century of stone. This is a modern era. What did you still use a stone? This is very low tech. Why don't you use a high tech? Ya, high tech itu teknologi tinggi kan? Why don't you use a high tech but you still use low tech? Kita menuju ngubek teh codah mikir bahasa Inggris nate low tech nebega ayeuna nerap mending percaya lah ngarah teu lila. Termasuk Isra Mi'raj. Ada orang yang berkata bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini tidak masuk akal. Please jangan katakan itu. Kita ini muslim coy. Mana mungkin kita ragu-ragu dengan kekuasaan Allah coy. Mana mungkin kita cancaya dengan kuasa Allah. Allah mau ngapain aja terserah. Mau melipat bumi, mempersingkat waktu, mendekatkan jarak, gampang bagi Allah. Kenapa masih saja ada yang berkata peristiwa ini tidak masuk akal? Bagaimana mungkin tidak masuk akal kalau pelakunya Allah? Ya masuk akal saja. Dikiranya Nabi hidung sendiri gitu inisiatif, amang ke Palestina. Enggak, Nabi itu bukan iseng ke Palestina, tapi memang beliau dapat tugas dari Allah, dapat undangan dari Allah, lalu mengutus malaikat Jibril untuk jemput dan mendampingi, bahkan kendaraannya sekalian bawa. Dan pelaku utama dari peristiwa ini ya Allah sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Jadi pelaku utamanya adalah Allah yang mengisrakan Nabi Muhammad, memi'rajkan Nabi Muhammad, bukan beliau sendiri yang inisiatif. Shalawatullahi wassalamuhu alaihi wa alihi wa ashabi. Jadi kalau Allah mau pindahkan dengan cepat ya terserah. Jadi ini hebat Pak. Isra Mi'raj ini melibatkan 3 hukum. Hukum syara', hukum akal, hukum adat. Kalau menurut hukum adat mustahil Pak. Menurut hukum adat mustahil. Kenapa? Karena Rasulullah itu manusia. Manusia nggak bisa terbang. Yang kedua, jarak dari Mekah ke Palestina itu jauh. Orang Mekah sendiri kalau ke Palestina itu 3 bulan. Itu pakai kendaraan, onta, kuda. Ini kurang dari 1 malam. Menurut hukum adat mustahil. Tapi kalau menurut hukum akal mungkin. Karena dunia ini disebut alamul mumkinat, the dimension of probability, atau dimensi kemungkinan. Contoh, kira-kira kalau nanti saya jadi presiden mungkin tidak? Ya mungkin saja, karena dunia ini adalah dimensi kemungkinan. Betul tidak? Ya betul aja. Atau tahu-tahu setelah presiden terpilih, siapa yang tahu kalau kepala sekolah ditelepon sama presiden terpilih untuk jadi menteri? Ya mungkin menteri peranan wanita. Tidak mungkin sih. Tidak mungkin ya Pak ya. Paling menteri kelautan gitu ya, nuluyikeun Ibu Susi. Atau menteri pernaon lah gitu ya. Mungkin tidak. Atau saya gitu tahu-tahu ditelepon sama presiden terpilih,
tolong jadi menteri gitu, bisa aja ya. Segalanya mungkin. Atau tahu-tahu besok-besok saya dapat WA Siti Badriah insaf mau pakai kerudung dan pengen dapat bimbingan dari AA, bisa aja. Ini kena huntu limu trok. Karena dunia ini alamul mungkinat, dimensi kemungkinan. Maka secara hukum akal Isra Mi'raj ini mungkin, tapi kalau secara hukum syara Isra Mi'raj ini wajib. Kenapa? Karena Al-Quran udah bilang Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Mana zikirnya? Subhanalladzi asra bi'abdihi laila lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Jadi kalau Al-Quran udah jelasin, kalau Al-Quran kan pasti bener nggak? Jadi kalau kita buka Google, baca artikel, baca blog, baca situs tertentu, itu mungkin benar, mungkin salah. Itu namanya khobar ihtimal. Apa? Itu namanya khobar ihtimal. Khobar ihtimal itu informasi yang mungkin benar, mungkin salah. Apalagi hari ini ada media sosial macam Facebook, macam Instagram, macam Twitter, macam WhatsApp. Bukan WhatsApp ya, WhatsApp karena dari A ya, bukan dari U ya. WhatsApp, KakaoTalk, WeChat, Wishway, loba itu dah. Hari ini berseliweran tanpa kendali berita-berita hoax. Lamun cek urang cindok mah hoak. Jadi eta teh jelema keur hoak teu puguh. Macam berita hoax tersebar di mana-mana. Ini namanya khobar ihtimal, bisa benar bisa salah. Kalau kau baca status orang lain bisa benar bisa salah. Orang nge-share ilmu informasi tertentu bisa benar bisa salah. Yahtamilu sidqa wal kizba li dzatihi. Di dalamnya bisa ada kejujuran, di dalamnya bisa juga adalah dusta. Tapi kalau sudah Al-Quran yang berbicara, maka ini adalah khobar mutlak dengan kebenaran mutlak, bahwa bila ini adalah dauhan Allah pasti benar adanya, karena Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Maka wajib menurut hukum syara kita mengatakan untuk percaya terhadap Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak akan menceritakan terlalu lebar mengenai hal itu. Saya akan langsung tenel deket saja menuju hikmah dan nasihat Rajab. Walaupun sekarang sudah bukan bulan Rajab, sekarang bulan Sya'ban, tapi tidak masalah. Kok ngadain peringatan Isra Mi'raj bulan Sya'ban? Loh, nggak masalah. Kenapa nggak masalah? Karena Rajab, Sya'ban, Ramadan itu satu paket, coy. Kita kan akrab dengan ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan hitungan hijriyah ada 4 yang Allah istimewakan. Yang 3 zalazatun mutawaliyatun beriringan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Tapi ada 1 yang sendirian, wa Rajabun mudhar alladzi baina Jumadai wa Sya'ban. Namanya Rajab, ada di antara Sya'ban dan Jumadil Tsaniyah. Rajab mungkin sendirian, tapi Rajab tidak pernah kesepian. Karena beda antara single dan jomblo. Kalau single itu pilihan, kalau jomblo itu nasib. Jadi ada yang jomblo hadir sekarang, ada ya. Ada ya yang jomblo hadir, ada ya. Subhanallah. Jadi ya
Subhanallah, satu kata buat kalian jomblo yang hadir pada siang hari ini, lebok. Aduh, peres. Kebayang gak sih kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman hatta yakuna li khamsina imra'atan qayyimun wahid, populasi penduduk dunia di akhir zaman itu satu laki-laki berbanding 50 perempuan. Kebayang gak berapa banyak jomblo bertebaran di muka bumi? Seandainya satu laki-laki memilih untuk menikahi satu perempuan saja, ada 49 jomblo bertebaran di muka bumi. Hidup jomblo mana ya, hidup olangan kahayang tuing rugi jomblo mah tengenah tiris jang tiris. Itu 50 dinikahin satu, sisanya 49 itu gadis semua. Rana mah can dihitung jang. Jadi seandainya ini seandainya ya, maaf saya biasa di majelis nggak ada kursi. Saudara-saudara, seandainya satu laki-laki nikahi 4 perempuan saja, tetap masih nganggur 46 gadis. Itu tuh kalau nyandung semuanya. Santai bu, santai. Jangan dulu ngegas bu. Slow. Walaupun nyandung itu sunnah, ada syariat dan dalil, tapi tidak semua orang bisa nyandung. Nih dengerin bu, biar bisa jadi dalil buat suami, biar bisa ngomong ke suami. Yang bisa nyandung itu cuma 4 golongan. Golongan ke-1, kiai. Wahoi. Menit terido sih kata. Nggak apa-apa, dengerin aja bu lah, nggak usah protes bu lah. Yang kedua raja, yang ketiga saudagar. Kalau kiai modalnya ilmu, rumah tangga kan ibadah mesti pakai ilmu. Yang kedua raja itu modalnya kekuasaan. Kalau yang ketiga saudagar, harta, karena harta juga bagian dari kemudahan hidup di dunia. Kayak tilunya kan tadi opat ya, saya ulangi kan 4 tapi saya baru nyebut 3 ya. Saya ulangi, 1 yang bisa nyandung nih, 1 kiai, 2 raja, 3 saudagar, 4 nugelo. Jadi suami ibu kiai bukan, raja bukan, saudagar bukan, berarti nah cedai kan dikawin ke nugelo. Bikin malah nih nugelo. Jadi selama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berisra bermi'raj itu banyak yang Allah liatin ke beliau, dan semua itu beliau ceritakan ulang kepada para sahabat. Para sahabat benar-benar menyimpannya, merekamnya di memori mereka untuk disampaikan lagi kepada generasi selanjutnya hingga hari ini. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini menjadi peristiwa yang tidak pernah mati, selalu disebut dan dibahas. Maka izinkan saya pada kesempatan yang berbahagia ini untuk menyampaikan 3 nasihat penting dari Rajab. Mau dicatat? Kalau nggak bawa buku, nggak bawa pulpen, boleh dicatat di handphone. Yang punya media sosial boleh nanti jadi update status. 3 nasihat Rajab. Kan manfaat ya update statusnya, daripada update status malah kuku lutus. Iya, karena kuku lutus itu haram loh. Ada orang udah dandan, udah cantik, pas bijil timah hujan, lalu dia update, jangan hujan deh. Itu dosa loh kayak begitu, mengutuk hujan nggak boleh. 3 nasihat Rajab. 1, boleh anak-anak dan adik-adikku nurutan. 1, aqimis shalah. 2, wasturil aurah.
Tiga. Wasilil arham. Hartosna. Entos atau entos? Hartosna. Tiga nasihat ini, yang pertama aqimis shalah, tentang menegakkan sholat, karena sholat menjadi tegas sebagai sebuah perintah berulang, ritual tiap hari dan ada 5 waktu. Itu selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan perintah menegakkan sholat ini adalah hadiah terbesar dari Allah untuk umat manusia. Halo Bu, Pak, kalau ibu bapak diundang sama gubernur Jawa Barat lalu pulangnya dikasih oleh-oleh, saya yakin oleh-oleh gubernur lebih baik daripada kita mampir ke rumah RT. Dan suatu saat dipanggil presiden ke istana dapat oleh-oleh, saya yakin cindera matanya lebih baik daripada cindera mata yang kita dapat waktu kita diundang ke gedung sate. Ada level, betul enggak? Dan siapa yang mengundang Rasul sallallahu alaihi wasallam berisra dan bermi'raj? Allah subhanahu wa ta'ala yang mencipta semesta raya. Maka niscaya yang menjadi hadiah bagi Nabiullah Habibuna wa Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teristimewa yang pernah ada. Dan apa itu? Sholat. Makanya sholat itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia beserta isinya. Tak perlu kita bahas zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh saja, rakaat al-fajri khairun minad dunya. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Sebagian ulama mengatakan rakaat al-fajri adalah sholat subuh itu sendiri, tapi sebagian ulama mengatakan rakaat al-fajri adalah sholat sunat 2 rakaat sebelum adzan subuh. Sebelum adzan subuh, jadi dilakukan sebelum adzan. Namun apabila tidak keburu karena baru bangun setelah mendengar adzan, boleh dilakukan setelah adzan sebelum berjamaah sholat subuh. Intinya 2 rakaat yang kau dapat di waktu fajar, karena menilik dari keumuman hadis ini bisa dimaknai dengan masing-masing pendapat dan tidak ada permasalahan untuk mengambil pendapat yang manapun. Hanya 2 rakaat di waktu fajar ini lebih baik dari dunia beserta isinya. Bayangkan kalau kita menghitung dengan zuhurnya, dengan asarnya, dengan maghribnya, dengan isyaknya, dengan subuhnya. Aqimis shalah, tegakkan sholat. Kalau 2 rakaat saja lebih baik daripada dunia beserta isinya. Bila ada orang yang mengejar dunia sehingga melupakan sholat, maaf, saya hanya ingin bertanya, setinggi apa pangkatmu, setinggi apa jabatanmu, sebesar apa penghasilanmu, sebanyak apa asetmu, sehingga kau korbankan sholatmu hanya untuk dunia semu itu? Betul. Ada satu qasidah yang silahkan didengarkan, dan ini nasihat tentang orang-orang yang meninggalkan sholat. Hadroh, takol tarang, takol hadroh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Baca jemaah. Pasti kembali ke alam baka. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala habibillah. Bila jasad sudah terwujud, sudah berada di alam kubur, kulit dan daging dipukul hancur karena tak pernah sholat zuhur. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terbiasa dengan dosa besar, dosa kecil dianggap wajar, kulit dan daging hangus terbakar.
Yasin Habibillah. Ya Allah mohon kekuatanmu agar kami taat padamu, melaksanakan semua perintahmu, sholat yang wajib 5 waktu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Capek enggak? Ya, kalau capek mah buat aku aja. Kalau yang ringan-ringan buat kamu aja. Saudara-saudara. Muslimin muslimat hadirin wal hadirat. Jadi boleh ya ikuti semua. Ikuti semua, jangan ada yang nggak ngomong ya. Yang dengar suara ini ikuti semua. Bismillah. Saya bertekad menegakkan sholat dengan baik. Cupah. Jangan sampai ninggalin sholat, awas. Rugi ya rugi. Kalau seandainya saya bawa duit 1 kontainer misalnya, ngalamun bebas ya. Orang bagikan we kan sudah jagoan akan beda menang ngalamun duit tadi terus beda pengalaman deui. Setiap 1 orang saya kasih 100 juta pak. Ada 1 orang yang tidak kebagian hulang gimana hari orang mana. Nah kebayang nggak rasanya di akhirat setiap orang mendapatkan keberkahan dari sholatnya dan ada 1 orang yang bingung nggak dapat dia karena dia meninggalkan sholatnya. Astagfirullahal. Dan manusia ketika nanti di yaumul ba'ats, di hari kebangkitan, dibangkitkan lagi, mereka dibangkitkan sesuai dengan amalnya. Ala ma kana alaihi minal amal. Ada yang tumbuh kembali menjadi manusia, dibangkitkan menjadi manusia yang kulitnya belang seperti zebra, seperti ular, yang hitam putih. Kenapa? Karena sholatnya belang-belang. Ayo. Ada orang yang ketika bangkit di akhirat badannya manusia tapi berbulu dan moncong seperti kucing karena di dunia sering menyakiti kucing. Ayo. Ada orang tubuhnya manusia tapi mukanya ular karena sering menyakiti. Mana orai mah kitu main pacok wae. Ece pernah ningali orai? Pernah lihat orai nggak bu? Nu panjang nu ponok. Kan orai itu ada orai panjang, ada orai ponok. Sama, dua-duanya bikin bengkak kalau ngegel. Orai ponok mengges ngegel baru langsung lila di 8 bulan. Saudara-saudara, majung seri aja. Biasa. Budak leutik mah ngarti. Ngomongkeun naon. Mending tong waka ngarti lah. Sakola we ngaji sing bener. Ayeuna mah da nu teu sakola, nu teu ngaji, wah Sumedang mah komplit Sumedang. Di Sumedang mah para wali banyak, para habaib banyak, para kiai banyak, pesantren banyak. Di sini aja dihafid 2 pesantren, betul ya? Tadi Pak Kapsek cerita, ini SMA hiji, SMA Negeri Dharma Raja, pesantren. Sumedang mah komplit. Kiai banyak, wali banyak, ulama banyak, cabe-cabean juga banyak. Cabe-cabean mah lamun memotoran tiluan. Teu dihelm, teu sieun ditilang. Ngingki gue. Kenapa? Karena bedaknya full face. Cabe-cabean bocah itu benar, bocah piyik bau kencur man lipstick moronyoy sigan gede susu nanti buku mah kaos kaki itu mah diganyal tuh udah geliti kecilnya udah geliti buluan gencan nah kecil
cuma mereka kurang pendidikan, pengawasan dan bimbingan. Makanya negara mewajibkan sekolah teh usahakan kuliah ulah nepi ka SMA hungkul. Kalau dulu mah kan pendidikan dasar wajib teh 6 tahun, terus nerekel jadi 9 tahun ya, terus nerekel lagi jadi 12 tahun, tong SD saja, SMP saja, SMA juga. Sekarang mah diusahakan kuliah minimal S1 minimal. Bukan apa-apa coy, sekolah dan pesantren pendidikan yang mengisi hidup kita. Karena orang yang paling kaya di muka bumi adalah orang yang penuh ilmu. Betul tidak? Makanya baraya-baraya kan jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Terjemahin. Rasulullah SAW sudah bersabda, barang siapa yang ingin mendapatkan dunia maka raihlah dengan ilmu, dan barang siapa yang ingin mendapatkan akhirat maka raihlah dengan ilmu, dan barang siapa yang ingin mendapatkan kedua-duanya sekaligus maka raih pula dengan ilmu. Saudara-saudara, itu nggak pakai rem di tikungan ya. Saya itu dulu waktu usia berapa ya, kisaran 9 apa 10 tahun gitu, SD lah, saya itu juara menembus rekor siswa dengan membaca dengan artikulasi yang jelas, membaca tercepat se-Jawa Barat. Usia saya 10 tahun waktu itu. Serius, kalau baca tuh cepat tapi artikulasinya nggak berubah, aman gitu, sampai dilombakan. Dan yang ngadain Depdikbud, kalau dulu Depdikbud ya, bukan Depdiknas, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Saat itu gubernurnya masih Pak, kalau nggak salah sebelum Pak Ed Nuriana itu saya Pak Aang Kunaepi ya, terus sampai menembus juara nasional membaca cepat. Jadi eleh lah ibu-ibu cerewet mah ku abdi. Mata pamajikan abdi mah geus teu bisa ngomong cenah abdi. Mun pamajikan abdi camerut dua lengkah, abdi mah 16 meter nih malana ge. Nguyung langsung membaca. Eleh cerewet ibu-ibu. Ini nih saya sampai barusuh begini, tahu barusuh? Ini sampai barusuh begini, banyak ngecemer ngomong wae kali. Sampai panas ya bibir ini. Ya Allah, kanal 5 bibir tuh. Mun nyapluk teh nyedot coy. Saudara-saudara muslimin muslimat, udah lauk sapu. Yang pertama sholat, awas loh, neng-neng yang carantik, AAA yang karasep, kalian tidak akan menjadi generasi terbaik di negeri ini kalau kalian abaikan sholat. Karena sholat ini pendidikan ritual